semuanya lagi kebutuhan guru. Semua lagi kebutuhan guru, ya. Kekurangan guru saya menyadari ini. Ya, ini adalah suatu hal yang sedang kami rembukan di pusat untuk memastikan bahwa formasi untuk tahun depan ini besar. Komitmen saya adalah untuk memastikan kita memberikan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer itu menjadi P3K. Itu kuncinya, kesempatan yang adil untuk mendapatkan yang patut mendapatkan nafkah yang layak diberikan. Nah, ini adalah tahun depan. Saat ini, benar kan Pak Jumeri, koreksi saya kalau salah, kita sedang meminta formasi dari semua kepala dinas untuk dikirim ke kita. Tapi angkanya masih kecil ya, Pak Jumeri. Ya, angka kita lumayan kecil yang didapatkan. Mungkin karena para kepala dinas juga masih belum mengerti bahwa dananya ada. Dananya dari pusat sudah disiapkan untuk tahun depan. Masih belum yakin gitu, kayak saya lihat kok katanya perlunya segini, kok pas dapat kita minta data formasinya cuma kecil. Jadi mohon ditekankan sekali lagi, dananya sudah disiapkan. Jadinya jangan nanggung-nanggung mintanya formasinya berapa, gitu ya. Dananya sudah disiapkan ya Pak Ebe. Jadi mohon semua kepala sekolah masukkan data formasi sebanyak-banyaknya. Jadi udah nggak perlu ragu-ragu lagi. Jadi uangnya sudah disiapkan di pusat kalau ada. Rekrutmen ya P3K yang sudah dilakukan aja sampai sekarang belum jelas nasibnya ya. Mestinya setiap tahun idealnya ada rekrutmen P3K ya yang memang dikhususkan untuk mereka para tenaga honorer. Ratusan ribu tenaga honorer itu usianya mayoritas di atas 35 tahun. Tentu harapan mereka satu-satunya adalah pemerintah segera melakukan rekrutmen P3K dan ditindaklanjuti dengan pengangkatannya. Khusus K2 ya, tentu yang lain-lain kita coba pikirkan, tapi karena K2 ini sudah terlanjur pemerintah, Republik Indonesia sudah membuat komitmen bahwa ini harus diangkat, maka kita akan rombak, kita akan revisi, perbaiki undang-undangnya itu menjadi khusus K2 yang sudah terdaftar resmi oleh daerah-daerah tingkat 1, tingkat 2, ya terutama kabupaten kota. Anda diangkat, diusahakan untuk tidak perlu melalui tes, karena Anda sudah bekerja sekian lama dan Anda pasti ahli di bidangnya. Tes CPNS ini di satu pihak memang menggembirakan, di lain pihak menimbulkan rasa was-was dan kecemburuan dari para tenaga honorer tadi, Pak. Yang di dalamnya ada yang K2 yang sudah lebih dari 15 tahun, ada guru in-passing, ada guru bantu di daerah terpencil yang semuanya statusnya honorer. Nah, ini kelihatannya memang harus ada jalan keluarnya, Pak Menteri. Kalau memang mereka tidak mungkin diangkat PNS, ya kan tadi ada P3K, Pak. Yang mengangkat ini kan kebanyakan barangkali daerah lah, yang di pemerintah daerah ada anggaran daerah. Ya apa salahnya kalau dari Pak Menteri dengan BKN sudah saja perintahkan kepada kepala daerah untuk diangkat semuanya sebagai P3K. Dengan honor yang jelas, ya. Nah sekarang kaitan honornya itu Pak, kita kan menetapkan UMK. Kalau perusahaan kurang dari UMK dikenakan sanksi. Tapi pemerintah sendiri memberi honor 200.000. Ini tidak pernah ada sanksi terhadap pemerintah. Ya. Jadi harus ada ketetapan. Kalau berani mengangkat tenaga honorer, ya berilah honor yang sesuai dengan upah minimal, upah minimal kota, kabupaten. Pertanyakan kalau bisa guru-guru yang udah honor tuh bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun tuh, yang daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar tuh kalau perlu diberi istimewa udah langsung diangkat aja deh. Dan saya yakin negara tidak akan bangkrut. Tidak akan bangkrut. Karena guru-guru SD Impres yang tahun 78 yang dimasukkan oleh bagaimana ke depan ini yang guru-guru yang sudah sertifikasi dan passing itulah yang diangkat menjadi PNS. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita mohon ke pemerintah pusat supaya dalam pengangkatan PNS ini adalah tidak ada batasan umur dan tidak dites lagi. Karena kenapa? Karena itulah sebagai wujud wujud penghargaan negara kepada guru yang selama ini ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Mario Hasiholan dan Dodi TVR Parlemen melaporkan. Seleksi massal tahun depan mengenai guru-guru honorer yang kalau lulus akan bisa menjadi P3K. Ini saya sering sekali mendengar berbagai macam hal mengenai, Pak, tolong prioritaskan yang ini dulu, grup yang lama atau yang sudah lama. Ini harus saya jelaskan sekaligus. Di tahun 2020 tidak akan 2021 tidak akan ada keterbatasan kapasitas untuk mengambil tes itu, karena tes itu akan online, diadakan di infrastruktur AKM kita. Jadinya semua guru honorer tersebut akan bisa asal sesuai dengan kriterianya. Jadi yang umur di atas 35 itu kan peraturan untuk PNS, tapi ini P3K. Jadi mereka juga boleh ikut, ya. Baik negeri maupun swasta boleh mengikuti tes seleksi itu. Jadinya sudah tidak ada lagi prioritasi. Maksudnya siapa yang duluan udah nggak valid lagi argumen itu. Semuanya boleh mengambil tes, yang lulus tes tersebut akan menjadi P3K. Jadi harap dijelaskan. Saya juga dengar di berbagai macam komen saya di sosmed, Pak tolong dong dahulukan yang ini. Nah ini makanya saya harus merubah lagi pola pikirnya. Sudah tidak ada dahuluan lagi. Semuanya bisa mengambil di 2021 dan bahkan bukan cuma sekali, mereka bisa mengambil totalnya bisa sampai dengan 3 kali mengambil. Jadi kalau gagal dia bisa mencoba lagi dan mencoba lagi. Dan disediakan pembelajaran online-nya pun. Jadi bagi yang mungkin tidak masih belum mempunyai pengetahuan atau kompetensi untuk lulus, dia bisa belajar karena kita memberikan pembelajaran online secara mandiri, di mana dia bisa mengasah kemampuannya agar kemungkinan dia lulus seleksi tersebut lebih tinggi. Tetapi tolong diingat lagi masyarakat, ini bukan pengangkatan 1 juta guru menjadi P3K, ini adalah seleksi massal.